大家好，欢迎来到我的 YouTube channel。我们今天继续学习 HSK 5级第13章。我们的题目是曲调生活的旷地。OK，首先我们看生词，第一个有句，句是gergaji，tapi dia bisa menjadi verb juga, yaitu artinya ya aktivitas gergajinya itu sendiri gitu ya. Terus kwang itu adalah basket, 训练 itu adalah untuk train. Oke.缺乏 itu kekurangan. Nah, bedanya dengan 缺少 itu apa? Oke. 缺少. Nah, 缺少 itu lebih ke kekurangan yang benda fisik atau benda yang spesifik yang jelas gitu. Sementara kalau 缺乏 itu kayak kekurangan yang konteksnya abstrak. Contoh misalnya kayak kekurangan kemampuan, kekurangan pengalaman, nah, itu kita pakai 缺乏. Coba kalau misalnya kekurangan volumenya kurang gitu, kita bilangnya 缺少 ya. Nah terus 项目 itu item atau project. Nah tao itu buah peach. Terus cuang itu untuk kayak masukin barang ke dalam suatu wadah. Contoh misalnya di kalimat ini nih. Mana ya? Cuang taozi. Jadi kayak ini buah peach nih. Ini buah peach. Satu-satu dimasukin. Nah ini namanya cuang. Ini namanya kegiatannya cuang. Oke. Terus Cifa itu untuk inspire. Nah, anjuang itu untuk install atau fix. Contoh misalnya pasang AC, anjuang kongtiao gitu. Oke. Untuk kayak nempelin masang sesuatu ke tempat yang fix gitulah. Oke, contohnya nih, 将两只篮筐分别安装在体育什么什么什么什么安装 gitu, dipasangin. Oke, terus lankan itu kayak misalnya di balkon ya. Nah ini kan biasanya ada pembatasnya gini kan. Nah ini namanya lankan gitu ya. Terus jia itu first atau biasa kita sebut A, terus I itu adalah B. Jia I. 3, ini buat tambahan aja sih. 3 atau C, ping, terus ping itu D. Ini C. Ya. Terus kongju itu adalah tool, tolan, to shoot. Tuh. Terus cai itu menginjak. Izai over and over, terus chongfu itu repeat. Nah bedanya apa? Kalian lihat di sini baik-baik. Izai itu adalah adverb, sementara chongfu itu adalah verb gitu. Nah kalau misalnya kita mau bilang izai chongfu boleh atau tidak? Boleh-boleh aja. Kita lihat di sini. Boleh kan? Nah, tuan shu. Tuan itu kan kayak patah gitu kan. Terus shu, ya ambil kata jishu. Jadi tuan shu. Jadi kayak berhenti lanjut kayak gitu terus. Jilie itu intense. Chifen atmosfer. Atmosfer maksudnya bukan atmosfer yang di langit gitu ya, bukan. Tapi kayak atmosfer situasi gitulah, situasi suatu keadaan. Terus Ciumi itu fans bola. Nah, 工程师 engineer. Nah, 工程 satu kata ini artinya adalah ya teknik gitu. Cici mesin. Kapan hari di soal Latin kita ketemu yang namanya tianci. Tianci kan barang elektronik, cici itu mesin. Oke, terus 顺畅 itu smooth. 幼儿园 kindergarten. 好奇 curious.
Oke, 何必. 何必 ini kayak kalau di Indo kita ngomongnya buat apa gitu. Misalnya, hmm, 事情都发生了，你在后悔，哎，何何必一直在哭呢？ Toh udah kejadian, ngapain terus nangis? Buat apa terus nangis? 何必一直在哭呢？ Nah, 多亏 itu luckily atau thank you atau thank to 多亏你来 untung kamu eh, untung kamu datang gitu loh. Terus lian at once, ciao itu untuk lihat. Nah, ciao sama kan itu bedanya apa? Kalau ciao itu kayak ya sebatas ngeliat aja, cuman kalau misalnya kan itu kayak kita gunain otak. Kayak misalnya ya nonton TV, itu kita kan fokus nontonnya kan, fokus nontonnya kan. Jadi kita ngomongnya kan dienshi bukan ciao dienshi. Kalau misalnya kayak sebatas ngeliat iseng doang gitu, maksudnya kayak ngeliat asal doang, nah itu baru pakai ciao. Contoh lagi kan shu, kita nggak bisa ngomong ciao shu karena dia baca kan pakai otak serius gitu kan bacanya, jadi pakai kan, bukan pakai ciao. Oke, terus kunrao itu to trouble. Nah, bedanya mungkin kan bakal tanya apa bedanya sama kunan. Kunan itu adalah kesulitan, yang which is dia adalah noun. Sementara kunrao itu adalah verb. Ingat aja dari kata tarau. Tarau kan mengganggu kan. Jadi kunrao itu adalah to trouble, ya. Terus sewei, nah ini kebanyakan dipakai fungsi untuk noun sih. Kalau misalnya untuk verbnya ya, biasanya kita pakai 思考. 你思考你的态度. Gitu. Tai itu kayak bengong gitu, semacam bengong. Nah, 造成 itu to cause. Nah, kapan hari kayaknya ada kata 制造 ya, 制造. Nah, 制造 satu aku jelasinnya itu sesuatu yang buruk. Nah, itu sebenarnya aku salah jelasin guys. Aku kebalik sama yang 造成 ini. Jadi 造成 itu yang menyebabkan sesuatu yang buruk. Nah, kalau 制造 itu adalah membuat atau manufaktur gitu loh. 制造 gitu. 制造 itu membuat gitu ya. Nah, sementara 造成 itu adalah menyebabkan sesuatu yang buruk. Terus 仿佛 itu as if, kayak seakan-akan gitu. Oke, terus 阻碍 itu untuk menghalangi. Kalian ingat nggak kapan hari kita pernah belajar yang lan ini? Nah, lan ini kan artinya memblokir kan. Bedanya sama 阻碍 itu apa? 阻碍 itu memblokir kayak eh, menghalangi, bukan fisik. Jadi maksudnya kayak menghalangi kesuksesan. Nah, itu pakai 阻碍. Nah, sementara kalau menghalangi yang fisik itu pakai lan, ya. Oh, sorry. Ini tadi kayak ketinggalan. Hekuang. Hekuang itu adalah apalagi. Apalagi. Nah, ini grammar nanti kita bakal belajar di bawah. Oke, ini untuk kosakatanya. Seperti biasa, kalian bisa screenshot buat teks. Oke, sekarang kita kerjain latihan soal. Nah, kita lihat 重复. 重复 itu apa? Mengulang. 造成 menyebabkan. 气氛 atmosfer. 缺乏 kekurangan. 重复 seakan akan. 连忙 at once. Oke, coba kita lihat latihan soalnya ya. 第一题，今天的晚会 itu kayak acara gathering malam-malam gitu loh. 你们组织得
哦，sorry，今天的晚会你们组织的相当好，搞得轻松愉快。Oke, kita lihat nomor satu di题。今天的晚会你们组织的相当好。Oke, 组织di sini dia punya dua arti. Satu, organisasi atau kayak mengelompokkan atau mengorganisasikan. Jadi satu organisasi sebagai noun sama satu lagi sebagai verb. Nah, jadi ini dibaca the karena depannya verb, belakangnya adjective. Ya. Oke. 今天的晚会你们组织的相当好，什么什么搞得轻松愉快。Jadi apa? Apakah 重复? Tidak mungkin. 造成, apalagi nggak mungkin. 气氛, atmosfer. Ya, ini bisa. Atmosfernya jadi terasa santai dan menyenangkan, 愉快. Oke, nomor 2. 一觉醒来发现已经8点多了，黎阳什么什么穿好衣服往公司赶。Oke, ini 联忙. Udah bangun, ternyata udah jam 8. Oh, buru-buru pakai baju, terus buru-buru pergi ke perusahaan. Tuh. Nomor 3. 他一边听一边在本子上记着什么什么什么，对我的发言挺感兴趣，是的。Oke, ini seakan-akan ya. Seakan-akan tertarik dengan apa yang saya bicarakan. Nomor 4, 心理学家 ini kayak psikolog gitu. 一个人的动作或者想法，如果什么什么21天就会形成习惯。Oke. Sebuah tindakan ataupun pikiran kalau udah berlangsung selama 21 hari itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Berarti ini diulang terus ya, 重复 ulang terus selama 21 hari. 第五题，每天大量饮酒ini sama kayak 喝酒 gitu， 确实给我的身体健康什么什么的很大的伤害。Oke, jelas nih ada 伤害， berarti 造成。Nomor 6，在食物什么什么的季节，动物为了活下去就只能多睡觉。Oke, saat kekurangan makanan. Makanan kan sesuatu yang fisiknya terlihat gitu kan, sesuatu yang abstrak. Jadi pakai apa lagi? Nah, nomor 6 kita lihat. 在食物什么什么的季节
动物为了活下去，sorry，就只能多睡觉。Oke, di sini sisa 缺乏。Nah, tadi kan aku sempat mention kalau misalnya 缺乏 itu untuk sesuatu yang abstrak, sementara 缺少 itu untuk sesuatu yang benda yang nyata kan. Nah, tapi ada satu kegunaan lagi di sini yang tadi aku lupa mention. Kalau 缺乏 itu untuk sesuatu yang kekurangannya kalau misalnya apa? Kalau misalnya sampai kurang, ya itu bisa berbahaya gitu. Bisa mengancam punya menimbulkan dampak buruk. Sementara kalau misalnya 缺少 itu lebih ke percakapan sehari-hari aja gitu loh. Jadi dia ya dampaknya juga ya tidak buruk-buruk banget karena kalau buruk itu pakainya 缺乏 gitu ya. Untuk nomor 6. Kita lanjut ke bagian 2. 要整理的东西太多了，你看这个箱子根本什么什么不下，装 atau 安装。装 itu masukin benda ke suatu wadah, sementara anjong itu untuk install atau fix. Taruh taruh di tempat yang fix gitu loh. Contoh tadi AC. Berarti ini 装. Oke, nomor 2. 昨晚我失眠了，睡不着，就躺着什么什么书。Oke, 书 buku kan. Kita pakai kan atau pakai 瞧. 瞧 kan cuma asal lihat doang kan. Kalau kan itu kita lebih fokus pakai otak kita. Jadi kan. Oke, nomor 3. 即使在现代社会里，股市仍然是人们生活中不可 OK 缺少 atau 缺乏 itu untuk sesuatu yang 缺乏 itu untuk yang dampaknya bisa menghasilkan dampak buruk itu. Oke, berarti di sini kita pakai 缺乏 ya. 缺少 sorry 缺少 lebih ke kehidupan sehari-hari. Nomor 4. 你们知道中国人除夕夜守岁. Oke, 除夕夜 ini malam Imlek. 守岁 ingat nggak? 守岁 itu begadang. Begadang di malam Imlek. 放鞭炮的风俗是怎么什么什么的吗? Oke, 形成 dan 造成 itu sama-sama kayak membentuk gitu. Tapi 造成 kan dampaknya buruk kan. Jadi kita pakai 形成 ya. Ini untuk perbedaan kata-kata. Kita lihat latihan nomor 3. Nomor 1, 何必 buat apa? 您多画点画多好，把时间浪费在这些人身上。Oke, 何必 apakah di sini 您何必多画点画多好，什么什么时间浪费. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat konteks kalimatnya ya. Kamu gambar sebanyak ini membuang-buang waktu kepada orang-orang ini buat apa? Jadi apakah kita taruh di A yang which is di kalimat tepat atau belakang, kalimat belakang. Kalaupun di belakang kita taruh di B, C atau D. Nggak mungkin B, nggak mungkin D ya. Karena ingat di Chinese itu kalau di Indo di belakang, Chinese di depan. Jadi ini lebih buat apa membuang-buang waktu? Buat apa membuang-buang waktu? Tapi buat apa? Apa lagi? Contoh nomor 2 kita lihat. 年轻人恐怕都受不了一个有病的老人呢. Oke, apalagi untuk orang-orang tua yang berpenyakitan. Jadi kita taruh di C ya. Apalagi untuk orang
Apalagi untuk seseorang tua yang penyakitan. Oke, nomor 3. Tua kui untungnya. Oke, ini jelas ya, nomor di A berarti. Tua kui ni tising, untung kamu mengingatkan. Ya bu, kalau enggak, 我肯定忘了, saya pasti lupa. 下午还要开会, sore masih mau rapat. Oke, nomor 4. 仿佛 seakan-akan. 经历了那件事后，我一夜之间人长大成人了。Oke, mengalami kejadian, mengalami hal itu, saya seakan-akan tumbuh menjadi orang dewasa dalam semalam. Saya seakan-akan. Berarti, 我仿佛 seakan-akan. Saya seakan-akan tumbuh hanya dalam semalam. Oke, ini untuk latihan soal kita. 我们现在讨论语法吧。何况itu tadi apa? Buat apa? Buat apa? Oke, kita lihat dulu penggunaan nomor 1 deh. 何况 itu adalah kata sambung, 用反问的语气表示更进一层，或根据前句的表示，后句结论是显而易见的，有不用说的意味。Oke, berarti ini ya penggunaan si ini sih. Apa? Contoh kalimatnya. Beijing 的发展变化太快, perkembangan Beijing itu sangat cepat. 我这个土生土长的老北京还常迷路呢. Saya masih meskipun saya lahir dan tumbuh di sini, tapi saya masih sering milu, itu adalah tersesat. 何况 apalagi. Oh iya, sorry. Apalagi ya. Balik. 何必 baru. Buat apa? Apalagi apalagi kamu yang adalah orang luar, 外地人. Ini untuk penggunaan 何况 yang pertama. Penggunaan yang kedua adalah untuk melengkapkan alasan lain. Contohnya, 这辆车外观漂亮. Mobil ini luarnya bagus, 安全性高. Nah, keamanannya juga tinggi. 又何况价钱也就比上次看的那辆贵了几千块钱. Apalagi harganya hanya mahal berapa ribu renminbi doang gitu. Jadi ini untuk menambahkan si alasan lain. Jadi apalagi di Indo juga ada 2 penggunaan berarti ya. Gitu. Ini untuk penggunaan pertama, apalagi kamu yang seorang yang dari luar, sama satu lagi, apalagi harganya murah gitu. Untuk menambahkan alasan, satu lagi kayak ya, 不用说 ya udah nggak, udah itu sebenarnya nggak perlu di mention lagi gitu. Ya. Coba kita lihat nomor 1 deh. 这段山路比较危险，什么什么什么什么什么，还是让我来开吧。Oke, berarti di sini sepertinya kita nggak bisa pakai fungsi yang ini. Coba kita pikirin. Jalanan gunung ini lebih bahaya. Mendingan kasih aku yang bawa aja mobilnya. Berarti kira-kira kita bakal pakai alasan kan, nambahin alasan kan. Jadi kita pakai fungsi yang kedua.
Yang ini. 何况 apalagi kamu baru dapat SIM. Apalagi kamu baru selesai ujian SIM. 何况你刚考完驾照，驾照itu SIM. Jadi 考完驾照 itu ujian untuk buat SIM. 何况你刚考完驾照，还是让我来看吧。Jadi jalan ini lebih berbahaya. Apalagi kamu baru selesai ujian SIM. Lebih baik aku aja yang bawa. Oke, selanjutnya kita lihat contoh nomor 2 deh. Karena ini penggunaan yang pertama ini. Oke, 这个考验你不是最爱吃的吗？ bebek panggang ini bukan yang kamu yang paling suka. 今天怎么一口都不吃？ kenapa hari ini kamu satu gigitan pun nggak makan gitu? 我正在减肥. Saya sedang diet. Bahkan nasi pun saya nggak makan, apalagi bebek panggang yang begitu berminyak. 连米饭我都不吃。何况这么油 yang berminyak ini, 这么油的烤鸭呢? Ya. Jadi ini penggunaan untuk yang kedua, ini penggunaan yang untuk pertama. Tuh. Oke, selanjutnya kita lihat 何必. 何必 itu adalah 副词 atau adverb. Nah, dia mengisyaratkan tidak butuh. Contoh misalnya, 何必这么麻烦呢? Buat apa sampai serepot ini? Contoh lagi nomor 2, 食堂楼下就有一个小超市，何必去学校外边呢? Buat apa pergi ke luar sekolah kalau di bawah ada supermarket. Oke, kita lihat nomor 1. Contoh nomor 1. 早知道你就有这本书. Kalau tahu dari awal kamu punya buku ini, buat apa saya beli lagi? 我何必再买一本呢? Buat apa saya beli satu lagi? Contoh lagi nomor 2 kita lihat. 既然他已经拒绝了你, karena dia sudah menolak kamu, kamu buat apa terus mengejar-ngejar dia? 你何必一直追他呢? Gitu. 你何必一直追他呢? Buat apa kamu terus ngejar dia? Orang kamu udah ditolak kok. Ya. Ini untuk 何必 lebih gampang ya daripada 何况punya dua penggunaan. Dan aku juga sering kebalik-balik sama 何必sih. Oke. Terakhir ada 多亏. 多亏 itu adalah verb. Artinya adalah untungnya. Nih, contoh kita lihat nomor 2. 多亏您给我那瓶药. Untungnya Anda memberikan saya botol obat itu. 很管用, sangat berguna. 多亏, untunglah. Contoh kita lihat nomor 1. 什么? 要不 kalau enggak, 今天的飞机我准赶不上了. Oke. 多亏, untung kamu bangunkan saya. 多亏你叫我起床, untung kamu bangunin saya. Ini untuk 多亏 lebih gampang ya.
不给大家来nomor 2 deh. 星期五晚上你不是和朋友约好了见面吗？哎呀 OK 你bisa juga pakai 多亏你提醒我，不然我就忘记了 ya 多亏 untunglah OK 这些都是我们学习的语法。我们现在学习分别激烈dan强烈。Oke, 激烈dan 强烈 dua-duanya sama-sama 形容词 yang mengartikan ya sengit, seru, sengit gitu ya. Cuman 激烈 itu lebih gimana ya? 激烈 itu situasinya lebih nervous aja, lebih nervous. Sementara 强烈, 强 satu kata kan kuat kan, jadi dia lebih ke ngomongin, dia mengutarakan kekuatan gitu loh. Oke, contoh nih, 强烈的反响, ini kayak penolakan yang kuat gitu loh, penolakan yang kuat. Nah sementara 人类最早yang 激烈呀，人类最早什么时候开始用火，一直是学着激烈争论。Okay, jadi ini kayak yang benar-benar sengit gitu. Cuman dia nggak ngomongin soal kekuatan gitu loh. Cuman sengit aja gitu. Nah, terus perbedaan kedua, cilie itu lebih banyak digunain untuk kayak perdebatan atau perasaan atau lomba gitu. Sementara qianglie itu lebih ngomongin kayak guangxian. Guangxian itu kayak cahaya gitu. Kekuatan cahaya, terus tegangan listrik, terus warnanya kayak kuat atau enggak gitu loh. Oke, itu ya untuk perbedaannya. Pokoknya ingat aja, Qiang itu ngomongin tentang kekuatan, terus kalau Cilie itu lebih ke ya sengitnya yang benar-benar tajam gitu loh. Oke, kita lihat contoh nomor 1. 这种蔬菜什么什么香味儿. Oke, wangi itu kuat kan? Rasa sama kuat kan, bukan yang sengit tajam kan? Jadi kita pakai 强烈. Kita lihat contoh nomor 2. 明天我去一家公司面试，听说竞争. Oke, ini ada persaingan, sengit kan? Nanti kita pakai 激烈 bukan 强烈. Oke, nomor 3. 当晚的比赛紧张. Oke, lagi-lagi ada 比赛 lomba. Berarti sengit, 激烈 bukan 强烈. Nomor 4. 学生们什么什么要求. Oke, request 重新安排考试. Kalau misalnya murid-murid mau request, berarti request itu punya kekuatan kan? Bukan yang sengit saling melomba-lombakan gitu. Jadi kita pakai 强烈 bukan 激烈. Ya, ini untuk 强烈 dan 激烈. OK, 我们今天的第13章已经学完了，希望你们能听得懂我讲的课，然后如果你们准备要考试的话，要加油哦！谢谢大家，拜拜。